Sobat PK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita. Kita bicara lagi dan bertemu dalam program Kisah Inspirasi ya. Dan kali ini saya sudah kedatangan 2 orang tamu dari PT Platinum Jaya Logistik. Nah, Bapak dan Ibu yang kita sudah datangi ke tempat ini, ke studio ini adalah ownernya langsung nih. Nah, mereka akan berbagi pengalaman ke kita semuanya. Bagaimana membangun usaha sampai dengan saat ini ya. Nanti juga ada kisah-kisah inspiratif dari Bapak dan Ibu ini mengenai menghadapi ketika gelombang pandemi kemarin atau menghadapi persaingan di dunia bisnis. Baik, nggak berlama-lama saya kenalan dulu dengan Bapak Agus Pardianto dan Ibu Hastuti. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Terima kasih sudah berkenan berkunjung ke studio kami ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Terima kasih juga. Baik Bu. Jadi gini Bu, kita tuh di sini tuh punya program untuk berbagi kisah inspirasi. Bapak dan Ibu ini menginspirasi kami semua di sini. Bagaimana membangun bisnis ya. Kita udah dengar, udah pernah baca juga tulisan tentang Bapak dan Ibu. Nah, Bapak ini kan punya usaha PT Platinum Jaya Logistik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Itu perusahaan apa sih Pak dan gimana sih sejarahnya? Mungkin dimulai dari Bapak dulu, nanti disambung dengan Ibu. Iya. Mau Bapak silakan. PT Platinum Jaya Logistik, nah itu kita dirikan di tahun 2014. Nama Platinum Jaya Logistik itu sendiri kami dapatkan secara waktu itu karena kita pengen membangun suatu perusahaan, kita belum punya nama dan kita harus dikejar-kejar, ayo namanya apa gitu kan. Nah kebetulan saat itu saya pegang, kan saat itu kan kita harus didesak nama dan sebagainya. Saya kemarin waktu itu saya punya kartu kredit. Itu jenisnya platinum. Saat itu udah tertinggi ceritanya kan gitu. Oke, baik. Terus platinum, pakai ini aja lah gitu kan. Maksud saya pengen yang tertinggi kan gitu. Terus saya tambahin jaya biar berjaya gitu, berjaya selamanya. Nah di bidang kita logistik ya namanya Platinum Jaya Logistik. Oh baik, jadi Platinum Jaya Logistik ini terinspirasi dari kartu kredit rupanya gitu loh Bu. Ibu tahu kan pasti. Kemudian Jaya itu adalah manifest Bapak dan Ibu ke depannya. Semoga perusahaan ini semakin jaya. Semakin tahun semakin bertambah baik begitu ya Pak ya. Dan logistik adalah perusahaan di bidang logistik memang gitu ya Pak ya. Logistiknya ini bisa lebih detail nggak Pak? Mungkin Ibu diceritakan tentang apa Bu, pengangkutan apa atau barang dan jasa apa gitu Bu, silakan. Oke, kebetulan untuk logistik ini saya in charge untuk di dunia logistik itu dari tahun 2000 kebetulan gitu. Ya jadi ini mungkin udah tahun ke-24 tahun nih saya berkiprah di dunia logistik. Nah, logistik ini yang saya tangani kebetulan untuk Platinum Jaya Logistik ini kita ada pengiriman seperti freight forwarder yang lainnya, yaitu ada custom clearance yang berhubungan dengan bea cukai, ada pengiriman untuk darat laut juga domestiknya, ada juga kita ekspor impornya juga by CNR juga, terus juga kita itu mempunyai tracking sendiri, armada sendiri yang mensupport semua kegiatan logistik. Dan ada lagi nih yang membuat kita beda dengan logistik yang lain. Apa tuh Bu? Iya, karena memang kebetulan tidak banyak logistik itu yang bisa melakukan project shipment atau barang-barang itu di luar ukuran normal yang sesungguhnya gitu kan. Misalnya seberapa? Misalnya barang apa Bu yang di luar ukuran normal begitu Bu? Di luar ukuran normal itu bisa seperti mesin-mesin gitu kan. Ada juga untuk kayak kadang ada genset, drilling mesin atau segala macam yang memang itu tidak bisa diakomodir dengan menggunakan peti kemas atau ukurannya nggak standar. Ukurannya nggak standar. Jadi itu project shipment yang mana harus dihitung atau dikalkulasi detail nih, jangan sampai ada trouble di perjalanan ataupun ada barang ada kendala gitu kan. Nah, dan itu juga ada kelebihan di kita itu kita bisa mengirimkan barang itu di daerah-daerah yang termasuk remote area. Oh gitu. Misalnya daerah mana aja Bu? Nih, kalau remote area itu jadi
nggak banyak logistik tuh bisa ke sana gitu ya, karena memang ada akses jalan dan sebagainya gitu ya Bu? Iya, jadi kita ada pengiriman itu ke Kabaina, Kepulauan Kabaina, ada juga kita ke Gosowong NHM, kita ada juga ke Dompuhu'u nih untuk Sumbawa Timur Mining, dan itu beberapa remote area yang memang banyak logistik walaupun sama ya bergeraknya di bidang logistik, tapi tidak bisa melakukan hal yang sama dengan kami seperti itu. Gitu, baik. Jadi kayak tadi nama daerah-daerahnya itu tidak sering disebut oleh orang gitu ya Bu? Iya, namanya remote area. Itu masih Indonesia juga. Iya, Indonesia. Tapi Ibu dengan berani mau menuju ke daerah-daerah terpencil Iya, tersebut. betul. Kemudian yang keunikan lagi yang mungkin Ibu menjadi satu bintang di antara perusahaan logistik lain itu adalah ya karena tadi ya Bu, ya Pak ya, Ibu tuh berani, mungkin Bapak dan Ibu tuh berani ukuran yang tidak standar itu berani diambil, berani udahlah kita coba dulu gitu ya Iya, Ibu betul. ya. Kemudian saya balik ke Bapak dulu Boleh, Ibu, ya. boleh. Baik, Pak, tadi kan kalau Bapak bilang bahwa perusahaan itu diambil dari ide ketika Bapak iseng lihat kartu namanya Platinum. Nah, setelah itu terus gimana? Apakah tiba-tiba Ibu, kok namanya Platinum nggak gitu ya? Atau gimana kok bisa jadi sepakat namanya Platinum Jaya Logistik? Gimana Bapak dan Ibu? Bapak dulu mungkin. Jadi gini, Platinum Jaya Logistik seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya terinspirasi dari itu karena waktu itu tipe kartu tertinggi adalah itu, jadi saya pengen yang paling tinggi, maksudnya seperti itu. Nah, pada saat membuat Platinum Jaya Logistik berdiri itu, saya sama istri ini bahwa saya itu waktu itu sudah berpengalaman di suatu perusahaan yang saya tuh membawai 29 cabang dan satu pusat. Jadi saya langsung di bawah owner. Oh baik. Jadi saya biasa perusahaan logistik juga Kak Pak? Bukan. Beda Bukan, ya? beda. Nah, baik. saya itu udah terbiasa memanage perusahaan, mengembangkan cabang dan lain sebagainya. Sedangkan istri saya Bu Tuti ini dia dia marketing gitu kan. Dunia kita beda. Gitu ya. Dunia kita beda gitu baik, kan. Iya. Cuman saling mengisi ya Pak. Ngapain pulang malam-malam? Dulu kan di daerah Sudirman, Jalan Sudirman. Dulu kan masih ada ganjil genap ya? 3 in 1 ya? 3 in 1. Nah pulangnya nunggu 3 in 1, sering ke luar kota sono sini, yang nyariin orang gitu loh. Nah kenapa nggak kita gabung aja keahlian kita? Saya punya keahlian sendiri, saya memanajemen perusahaan, dia punya keahlian sendiri untuk marketing. Makanya ya udah kita beranikan aja lah bikin Platinum Jaya Logistik gitu kan. Nah jadi artinya perbedaan kita itu malah justru jadi satu kekuatan yang memang di dalam suatu bisnis itu ya kolaborasi gitu loh. Ya? Itu seperti itu sih. Ya. Saling mengisi lah sekarang. Kolaborasi dan saling mengisi juga ya. Justru mungkin kalau sama dulu mungkin sama saya marketing ini marketing mungkin malah nggak bakalan Siapa bisa yang gitu. memanage gitu kan. Betul gitu. juga sih. Jadi dari perbedaan keahlian Bapak dan Ibu akhirnya menjadi berkolaborasi dan saling mengisi. Iya. Makanya itu tadi ya, akhirnya manifestnya sudah terwujud, sudah mulai terwujud ya Iya, Bu. betul. Menjadi lebih jaya, lebih Iya. baik Iya, setiap tahunnya iya. gitu ya. Keren banget. Iya. Karena Ibu juga mungkin mau nambahin silakan. Iya, kalau dari saya sih karena kita juga saling menghargai apa yang menjadi skill masing-masing ya. Jadi kalau di Pak Agus itu kan memang dari pendidikan, dari semuanya itu kan mendukungnya memang semua dari manajemen. Apalagi kan Pak Agus selama berkiprah di kantor lain itu kan memang auditor ya, yang memang mengaudit seluruh cabang atau segala macam gitu. Nah makanya kita itu membatasi atau menghargai batasan kita. Oh di mana sih kalau misalnya skupnya ini memang lebih ke keuangan, lebih ke SDM, lebih ke apa, itu saya nggak akan touch atau cawe-cawe istilahnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi urusannya Bapak gitu iya, ya. misalnya ada bank, sekarang kan biasa ya bank-bank yang datang ke kantor kan menawarkan sesuatu segala macam. Itu kan di luar saya nih maksudnya kan. Makanya saya bilang kalau kayak gitu monggo ke Pak Agus karena memang saya tidak incas di urusan keuangan. ya, seperti itulah. Gitu. Iya. Jadi benar batasannya tuh saling menghormati juga. Iya, Ternyata betul. begitu ya Bapak Ibu ya. Saling menghormati dan profesional kalau saya. Iya. Oke. Jadi nggak ada suami istri kalau di kantor itu. Partner ya Bu ya. Partner kerja betul. Baik. Kemudian untuk karyawan saat ini tuh dari jumlah dulu tuh awalnya berapa Pak?
Sampai sekarang katanya udah berapa ribu gitu. Monggo silakan Bapak Ibu. Dulu sih pada saat berdiri itu kita cuma di kantor kecil, bukan kantor sih sebenarnya, cuma ruko handphone. Iya, Kecil. counter handphone. Counter handphone, tempat counter handphone di namanya Sentra Bisnis di Harapan Indah sana. Itu ukuran 3x4. Baik. Itu ukuran 3x4 itu cuman cukup 3 meja. Artinya bisa muat itu cuma 3 karyawan saat itu. Nah, kalau kita nambah orang, itu udah nggak muat. Makanya ambil lagi nyewa sebelahnya. Oh. Nambah lagi, nggak muat lagi. Mau kanan atau kiri udah penuh, kita nyewa seberangnya, akhirnya 3 counter handphone. Kita mau nambah lagi kok kayak gini, akhirnya kita sewa 1 ruko tuh 3 lantai. Wah. Nah, terus nambah lagi. Akhirnya tahun ke 2018 ya? 2018 tahun ke-7 itu kita pindah ke Gedung kantor sendiri. sendiri sampai sekarang. Ya, itu Yang di namanya Mega di Office daerah Mega Office Park. Itu 5 lantai itu udah punya kita sendiri. Nah, di situ Building berkembang lah. lagi kita mulai saya tanam tuh, ada yang di Bandara, ada yang di Priok, ada yang di Green Sedayu, ada Surabaya, Semarang. Nah, Wah, itu mulai inilah gitu. Sudah berapa cabang Pak sampai dengan saat ini? Kalau yang cabang sih 2, saat ini baru 2. Cuman Di kan daerah mana Pak? di Surabaya sama Semarang. Oh baik. Semarang- Jadi kantor pusatnya di Bekasi. Di Bekasi. Bekasi Harapan Indah. Nah, kita ada kantor presentatif untuk ininya di kantor operasional aja ya. Itu di bandara, itu ada beberapa orang di sana, di Priok, sama kita ada di daerah pergudangan Green Sedayu bis Pak, Oh baik. di daerah Cakung. Kemudian tadi Bapak cerita dari total 3 orang, berawal dari 3 orang karyawan. Iya. Kalau boleh di-spill nih Bapak Ibu, sekarang sudah berapa karyawannya? Itu jadi berkat loh Pak, bisa menghidupi banyak orang gitu Iya, loh. bermanfaat ya. Iya. Jadi kalau karyawan tetap kita itu yang benar-benar tetap itu sekitar nggak nyampe 100 sih Bu. Cuman kayak sopir, kayak sopir trailer dan sebagainya. Nah itu banyak sekali sih kalau itu. Itu bukan karyawan tetap kalau itu. Jadi sistemnya apa ya, kontrak Baik, ya, kayak komisi. project gitu ya Bu ya? Kayak Komisi ya, komisi gitu. lah ya. Komisi. Kalau ada trayek, tapi dia tetap tim kita. Cuman beda, nggak perman dapat salary gitu enggak. Tapi ada kayak bagi hasil lah gitu kan. Kontrak kerja, baik Iya, kontrak kontrak kerja, kerja. ya, Bu, Ya, seperti itu. Itu menghidupi banyak orang ya Pak ya. Jadi makanya Bapak jadi berkat buat semuanya. Amin. Dan akhirnya perusahaannya semakin berkembang gitu ya Iya, Bu ya. amin, Keren iya. banget sih Bu. Baik, Bapak dan Ibu saya tuh pengen tahu ya, Ibu, Bapak 10 tahun berusaha di bidang ini, berkolaborasi dan saling mengisi. Selama 10 tahun ini berhasil membuat 2 cabang dan 2 kantor penghubung tadi ya Bapak Ibu, 3 kantor penghubung ya. Kemudian 100 orang karyawan tetap dan mungkin kita nggak tahu jumlahnya berapa untuk karyawan yang tidak tetap namun bergantung pada Bapak. Yeah. Jadi mereka dan keluarga mereka bergantung pada Bapak dan Ibu. Yeah. Visi dan misinya tuh apa sih Pak? Mungkin bisa dibagi buat kita contek gitu. Silakan Pak. Kalau dari awal itu saya punya visi misi itu bahwa kami itu pengen jadi perusahaan forwarding yang terkemuka. Jadi biar bisa terkoneksi ke seluruh Indonesia seperti itu. Nah, makanya dari visi tersebut saya sudah punya planning tertentu untuk ya saya pengen visi maupun misi saya itu tercapai itu seperti apa ya? Saya pengen kembangkan itu tadi, connect biar terhubung ke seluruh Indonesia. Bahkan kita juga udah ikut asosiasi internasional seperti itu sih. Baik, mulia banget ya Pak. Intinya ingin menjadi logistik yang terdepan lah ya gitu. Iya. Karena kan ya itu tadi seperti saya bilang, memang banyak yang bergerak di bidang logistik. Tapi grade-grade-nya itu pun beda gitu. Jadi ada grade yang hanya logistik yang handle biasa, semua bisa menamakan diri logistik. Tapi mungkin ditawarkan apa hanya gitu punya ya, Bu, ya? tracking toh, hanya punya mobil berapa toh, itu udah dia disebut logistik udah bisa. Karena dia udah mengirim barang kan. Nah,
Tapi kalau misalnya kayak di kami itu freight forwarding internasional itu kami harus mempunyai kepabeanan atau sertifikasi dengan bea cukai untuk melakukan kegiatan custom clearance atau istilahnya untuk mengeluarkan barang atau mengirim barang ke luar negeri seperti itu. Baik, Ibu kalau boleh saya ambil tadi kesimpulan dari yang Ibu bicarakan, itu Bapak dan Ibu menginginkan menjadi perusahaan logistik yang terdepan dan terpercaya, gitu ya Bu ya, Bapak ya, terdepan dan terpercaya yang bisa digunakan oleh semua orang dan di semua daerah maupun di luar negeri. Yang Ibu tawarkan untuk menjadi terdepan dan terpercaya sehingga kayak misalnya saya punya ini Ibu ya, yang Ibu satu perusahaan yang memang membutuhkan jasa logistik. Pilihlah perusahaan kami karena kami apa Bu? Monggo silakan. Kalau saya karena kami one stop shopping. Oh gitu. Gitu. Karena apapun ya kalau orang sekarang bilang palu gada lah. Apa lu minta gue ada gitu kan. Luar biasa. Nah, jadi one stop shopping mengutamakan kepentingan dari customer gitu ya Bu ya, pelanggan ya. Jadi misalnya gini, customer ini kan variasi ya kebutuhannya ya. Kalau misalnya hanya yang standar-standar kebutuhan itu kan misalnya pengiriman, delivery, custom clearance itu juga yang udah yang pengiriman standar atau reguler ya. Tapi ada juga beberapa customer kami itu yang meminta itu beda untuk servisnya. Oh, seperti itu. Gimana, Bu? Misalnya gini, salah satu contoh kami handle untuk perusahaan mining gitu kan. Nah di situ itu diperlukan juga service kayak courier services. Jadi itu kita harus mengirim barang itu spare part kecil juga gitu kan. Yang mana kita akan mengirim itu ada juga by air atau combine itu dengan tracking atau combine dengan kontainer seperti itu. Jadi itu penawaran khusus ya Bu ya? Karena kan itu yang ke remote area itu gitu. Ada juga untuk customer ini juga membutuhkan kayak permit atau izin tambahan untuk fasilitas yang didapatkan dari negara. Nah kebetulan kami juga bisa menghandle untuk permit yang dibutuhkan untuk klien tersebut. Salah satu contoh misalnya ada misalnya mereka membeli aset nih. Aset itu dalam artian atau pembukaan pabrik baru, itu kan mereka harus membeli mesin-mesin nih, import dari luar negeri. Nah, di negara ini menyediakan fasilitas pembebasan bea masuk yang mana di-cover dalam bentuk master lease. Nah, jadi nanti ada kuotanya nih. Dan di kami itu ya bisa menghandle untuk gimana sih cara mendapatkan untuk master list itu. Nah itu di kami ada untuk menghandle seperti itu. Jadi servisnya tuh benar-benar sampai yang ke privat segala ya Bu ya. Iya, sampai kebutuhan kamu tuh perizinannya, step-stepnya gitu gimana ya, itu di kami. Baik, kebutuhan pelanggan Ibu dan Bapak perhatikan. Betul. Nah, saya jadi kepikiran gini nih Pak, ada nggak sih Bu yang agak aneh, mungkin agak unik dari permintaan dari pelanggan, misalnya pengiriman apa? Kalau Ibu kan tadi cerita pengiriman barang-barang yang besar gitu ya, misalnya pengiriman hewan atau apa gitu, untuk dari satu kebun binatang ke kebun binatang lain gitu, pernah nggak Bu mengalami hal itu? Kalau kami kemarin itu ada handle itu malah import sapi hamil. Oh, gimana ceritanya Bu? Ceritain Bu. Hamil 3-5 bulan ya? Iya. Serius? Iya, itu 200 ekor. Charter by dari mana itu? Australia. Dari Australia ke Jakarta. Nanti dikirim ke Subang. Kebetulan udah ada produknya nih. Oh gitu. Iya. Sapi hamil. Sapi hamil. Oh gitu Bu. Memang ada kebutuhan dari Subang, dari Indonesia. Ya, karena peternakan. Oh baik. Peternakan. Nah, susunya diperah itu untuk sekarang udah menjadi produk minuman. Oke. Sekarang udah banyak dijumpai di minimarket dan sebagainya di pasaran ya Bu ya. Iya, betul. Oh jadi itu yang paling unik ya Bu ya? Paling unik karena memang kita itu harus berkoordinasi itu dengan otoritas bandara, bea cukai, karantina, dan sapinya ini nggak boleh stres nih. Kalau kelamaan dia bisa keguguran kan, bahaya kan gitu kan. Apalagi kan itu waktu itu 200 ekor sapi hamil kan. Jadi kita itu cuma dikasih batasan jangan sampai ini dengan bedanya cuaca nih. Karena di Aussie itu kan dingin nih. Dingin, enak nah, ya Bu ya. Di Jakarta itu jadi sembari menunggu itu kita harus sering
guyur air gitu loh. Kadang untuk sapinya itu biar dia nggak kepanasan. Baik, biar setidaknya suhunya tuh hampir sama lah Iya, gitu ya Bu seperti ya. itu sembari menunggu gitu. otoritas dari terkait ya, instansi terkait untuk bisa sapi keluar dari bandara tersebut. Gitu. Luar biasa ya Bapak dan Ibu ya, dari mesin ya, sobat PK, dari mesin, urusan mesin, dokumen sampai sapi hamil loh, pernah dikirimkan pakai jasa pengirim Bapak dan Ibu. Tapi aman ya Bapak dan Ibu ya waktu itu ya? Aman ya. Cuman untuk dan mereka juga puas gitu ya Pak ya? Iya, Puas. alhamdulillah. Tapi untuk menuju Subangnya itu kita agak sering berhenti di kayak di pom bensin ya. Jadi Kebetulan kita ikut ngawal gitu kan. jadi Ibu turun langsung? Iya. Iya, saya turun langsung. Bapak juga? Iya. Wah, luar Jadi biasa. itu kan proses keluar dari bandaranya itu kan yang sedikit agak rumit kan. Jadi benar-benar satu pesawat itu isinya sapi itu 200 sapi ekor. Jadi satu kotak itu isinya 5 ngadep sana gitu kan. Nah diturunkan, sambil diturunkan udah disiapin buat penyemprotan tuh. Sambil disemprot naik truk. Nah satu truk isi sekitar 8 sampai 10 sapi. Jadi butuh truk sekian banyak di dalam gudang kargo. Itu yang bikin crowded. Nah, Tapi terus di akhirnya, perjalanan menuju Subang ada titik-titik spot itu udah ada bagian yang Penyemprotan juga ya? penyemprotan juga. Udah di mapping lah. Gitu. Oh gitu. Di mana aja yang dia harus berhenti untuk disiram dulu air sampai di tempatnya. Baik. Gitu. Luar biasa ya cerita Bapak dan Ibu ini ya. Kagum saya. Dan ini Bapak dan Ibu totalitas. Sampai menjemput si sapi di bandara, kemudian sampai nganterin ke Subang. Iya, gitu kita ya, Bu, anterin ya? itu. Iya. Kita Berapa truk waktu itu, Bu? berapa Total ya kemarin tuh kalau 200 itu ya. Kita ada Sekitar 18 truk kalau nggak salah. Iya, iya. Sekitar 18 truk. Jadi benar-benar yang kayak konvoy Bu ya. Konvoy, Kayak parade memang. sapi. Iya. Karena kan habisnya disemprot gitu kan. Jadi memang harus konvoy. Baik, baik Bapak dan Ibu, saya kagum banget ini cerita yang ini unik banget gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kebetulan gini, dari tadi Ibu juga cerita bahwa kami menawarkan fasilitas yang tidak biasa seperti perusahaan logistik lain. Dan itu sudah terbukti dari yang tadi dokumen sampai dengan mesin besar, mesin yang ukurannya juga berbagai macam dan sapi tadi ya Bu ya, yang kalau meninggal satu kan kayaknya berabe tuh ya Bu ya. Iya. Tapi itu aman ya Bu, hidup semua ya? Aman, hidup Alhamdulillah. semua. Baik, nah kemudian dari sini kan pasti Bapak dan Ibu pernah nggak sih Bu memperoleh kayak penghargaan atau sertifikat yang membuat akhirnya pelanggan tuh believe, maksudnya percaya bahwa oke lah kita akan pakai jasa Ibu gitu. Kalau yang sertifikat itu lebih ke say thank you-nya itu lebih kayak di email-email gitu loh. Oh baik. Jadi kalau untuk kayak sertifikat gitu-gitu kayaknya belum ada sih. Jadi memang say thank you-nya itu berupa email ataupun telepon ataupun WhatsApp ke kami seperti itu kalau memang kita good untuk servisnya seperti itu. Nah, kalau untuk tadi sertifikat keselamatan kerja mungkin gitu Oh, Bu, kalau ISO itu kan gitu. yang memang kita mengadakan kalau yang itu. Baik. Jadi kalau untuk Jadi itu kan untuk membuat pelanggan lebih percaya ya Bapak dan Ibu ya, begitu ya. Oke. Kebetulan kalau untuk sertifikasi nih ya. Sertifikasi iya. Ya, kalau untuk sertifikasi Platinum Jaya Logistik kebetulan sudah ISO nih. Wah, hebat. Iya, Bu, tahun berapa? Kita itu ini tahun ketiga ya Pak Agus ya? Untuk Iya, ISO tahun ya? ketiga. Oh baik, Tahun ISO-nya ketiga. apa aja Bu? ISO-nya itu untuk 9001 itu manajemen mutu dan untuk 45001 itu keselamatan Oh kerja. iya betul, betul ya Bu ya, Betul, keselamatan betul. kerja ya. Betul. Oke, luar biasa ya Bu ya Iya, Bapak. jadi udah lengkap. Selain itu kita juga mempunyai sertifikasi, misalnya contoh untuk K3L. Jadi di sini kita juga ada untuk sertifikatnya yang menunjang. Jadi kemarin itu kebetulan malah Pak Agus nih yang mempunyai K3L-nya. Nah, untuk bidang logistik saya juga mempunyai sertifikasi untuk kepabeanan. Nah, terus juga di luar itu kan karena kita itu selalu sekarang pajak pun kita sudah ke Madya ya. Kita dari udah berapa tahun Pak Agus ya kita ke Madya. Hebat ya Pak ya. Wah, KPP Madya itu kita pas Covid itu dari 2021 apa 2020 ya? 2020 kita masuk. Nah, itu kita Madya. masuk ke Madya, makanya kan di sini juga tim pajak kita itu juga
bersertifikasi untuk brevet ya. Pak Agus sendiri juga mempunyai, timnya juga mempunyai sertifikat brevet yang mana untuk penghitungan pajak atau yang lain-lain untuk mengantisipasi miss, karena kan kalau udah KPP Madya terus terang aja kan Agak untuk rumit ya Bu. Betul. Banyak prosedurnya ya Ini Pak ya. beda Pengalaman gitu pasti kan. ya. Iya betul, makanya yang menangani Pak Agus Iya, gitu iya, iya. kan, seperti itu. Yang udah mumpuni di bidangnya ya Bu ya. Iya betul. Selain itu juga Kalau lobby-lobby udah Ibu lah gitu ya Bu ya. iya, untuk warehouse pun juga kita misalnya ada forklift di sana, itu juga tim kita itu benar-benar kita sekolahin atau untuk mendapatkan sertifikasi untuk silonya seperti itu. Oh, baik. Jadi Jadi semua bidang itu kita ada sudah dipikirkan sampai sertifikasinya. dengan maksimalnya gitu ya Bu Betul. ya. Iya. Baik. Karena Bapak dan Ibu nih kayaknya perencanaan planningnya tuh kan keren ya. Maksudnya step by stepnya tuh diikutin gitu Iya. ya, sampai kepada puncaknya seperti tadi yang Bapak bilang di awal bahwa ini perusahaan ini harus jaya. Setiap tahunnya harus berkembang dengan lebih baik lagi sampai dengan sudah berjalan 10 tahun. Nah, Bapak dan Ibu nih berharap apa sih dengan perkembangan bisnis saat ini yang mungkin juga mempengaruhi dari bisnis Bapak dan Ibu semuanya? Monggo Ibu. Mungkin Ibu dulu kali ya. Yang mana nih untuk yang Untuk bisnis Ibu ini Platinum Jaya Logistik berharapnya satu hari itu inginnya tuh berkembangnya apa, misalnya merajai perusahaan logistik seluruh dunia gitu loh, gitu Bu. Itu gimana Bu? Bisa loh Bu ya kan? Kayak udah keren banget loh ini. kalau saya sih ya untuk saat ini ya memang sesuai visi misi. Kalau misi visi kita itu kan menjadikan Platinum Jaya Logistik itu kan terdepan dan terpercaya. Ya. Ya berarti kan kita kan pengennya juga yang itu kita wujudkan. Baik. Jadi kita mewujudkan itu apa? Ya pengennya apa? Ya pengennya seperti visi kita itu. Yang menunjang dengan misi-misi nih. Misi-misinya apa? Oh kita mengembangkan SDM kita. Terus kita mengembangkan SDM itu macam-macam ya. Dari segala bidang. Misalnya contoh untuk sales marketing kita kembangkan, otomatis apa? Klien-klien akan semakin banyak. Kalau klien-klien percaya sama perusahaan Ibu gitu ya Bu ya. Klien-klien Baik. semakin banyak, impact-nya apa? Kita akan merekrut banyak orang, jadi kita baik. semakin bermanfaat buat orang banyak dan membuka lapangan pekerjaan nih. Contoh kayak kemarin misalnya kita beli armada, terus kita beli juga si warehouse di Surabaya, otomatis apa? Berarti kita kan memerlukan SDM lagi. Yang harus merawat semuanya Betul, gitu ya Bu ya. Baik. seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri harapannya apa Pak? Kan Bapak ini kan sudah digondeli gitu ya Pak, sudah tempat bergantung bagi banyak pekerja dan keluarganya loh Bu, jangan salah Iya, itu iya, jadi betul. menjadi berkat dan barokah untuk banyak orang. Nah kemudian kalau Bapak sendiri kedepannya mau kayak gimana perusahaan ini? Kalau saya sih benar sih kata Bu Tuti Ibu tadi Tuti, bahwa intinya kalau saya itu berprinsip gini, saya itu punya keyakinan bahwa semakin besar wadah yang kita siapkan itu pasti yang dapat kita tampung itu pasti semakin banyak juga. Makanya saya itu udah dari awal udah mulai untuk pengembangan di dalam negeri dulu ya. Saya itu udah punya sebelumnya saya udah saya pengen harus ada kantor di bandara, harus ada di Priok, harus Udah di mapping gitu udah ya, Pak ya? mapping. Nah, makanya saya udah selain saya mungkin udah tempatkan cabang-cabang maupun kantor operasional di sana, saya juga harus memperbesar wadah lainnya kayak gudang, terus armada. Jadi saya itu biar nggak tergantung dengan kalau misalnya Pihak ketiga gitu ya Pak? Iya betul. Jadi kalau misalnya armada saya cuma sekian, kalau pemesanannya lebih banyak kan saya kewalahan juga. Nah mungkin dari situ yang saya ini. Nah baru nanti sambil berpikir itu saya juga biasanya kita harus buka cabang di sini nih, kita harus tambah lagi di sini. Nah itu biasanya saya seperti itu. Oh gitu, baik. Iya. Jadi berawal dari mapping, lama-lama berkembang ya Bapak dan Ibu ya. Jadi maksudnya, saya mau buka cabang di sini, berarti saya harus punya gudang yang segini. Iya. SDM-nya segini, Iya. gitu ya Pak ya. Armada sekian, betul. Iya. Kemudian perlu kantornya sekian gitu ya Bu ya. Iya. Nah, Tapi, akhirnya satu persatu terwujud ya Pak ya, Iya, Bapak Ibu tapi ya. perlu dicatat juga sih, karena setiap apapun itu kan impact dari penjualan atau impact dari salesnya gitu Ya. kan. Jadi dari Pak Agus ini kan kebetulan memang merencanakan, tapi memang juga harus melihat atau menghitung realita yang ada dulu nih, gitu kan. Kita nggak bisa langsung mengadakan,
belum ada kita planningnya Permintaan ya. seperti apa sih, penjualan seperti apa gitu. Biasanya kalau di kita itu nanti dari Pak Agus itu langsung bisa menganalisa misalnya, oh penjualan ternyata bagus nih, omset terlalu bagus, si omsetnya bagus nih, berarti nanti perlu pengadaan apa sih gitu kan. Nah kayak kemarin itu ternyata kita Surabaya nih permintaan dari keagenan luar negeri sama salesnya itu semakin bagus nih. Makanya dari situ Pak Agus langsung merencanakan, memplanning, diskusi kan, kalau kita beli warehouse sekaligus office gimana nih di Surabaya nih gitu kan. Nah kita kalkulasi semuanya terus segala macam baru diadakan nih. Baru kemarin tuh Pak Agus kan kebetulan ke Surabaya, kita sudah membeli warehouse sendiri beserta office-nya di Luar biasa Margomulyo ya, Bu, ya. nih untuk Waduh, Surabaya. luar biasa, keren banget, terinspirasi Iya. banget nih. Jadi berawal dari tadi ya Bu ya, apa namanya, permintaan dari pelanggan yang cukup besar, Iya. akhirnya membuat semua jadi dimudahkan rencana-rencana Pak Betul. Agus Jadi gitu ya. impact dari penjualan itu Pak Agus akan menganalisa untuk pengadaannya gitu. Oke, baik. Nah, saya mau dengar cerita Ibu nih. Ibu pasti punya cerita banyak yang mau diceritain ke saya nih. Waduh, Kelihatan soalnya dari apa nih? wajahnya. Kalau logistik soalnya saya, oh iya ya, 24 tahun gitu kan. Luar biasa memang. Ibu pernah nggak sih? Saya cuma kepengen nggak yang serius nih Bu. Apakah Ibu pernah bertemu dengan klien atau pelanggan yang cukup unik permintaannya? Monggo silakan Bu, berbagi pengalaman buat kita. Dan bagaimana Ibu mengatasinya? Silakan Bu. Oke, uniknya apa ya? Karena semua rata-rata sih sama ya, cuman ada yang uniknya itu gini. Jadi mungkin di flashback, saya kan sebelum berkolaborasi dengan Pak Agus untuk mendirikan Platinum Jaya Logistik ini, kebetulan kan saya ada bekerja di perusahaan lain ya, waktu itu perusahaan Austria lah, seperti itu kan. Sudah pengalaman jadi Bu ya? Iya, dan memang saya waktu itu menghandle project-project untuk mining gold itu tapi di luar negeri. Oh gitu. Baik. Kalau yang permintaan unik, kayaknya karena saya udah mengerti betul ini maunya apa, jadi saya anggapnya udah nggak unik lagi ya. Sudah kenal ya Bu ya? Iya, Sudah kenal karena dulu ya? karena biasanya cuma ngasih, nih loh dataku, kamu hitungin aja yang saving cost-nya berapa, lead time yang bagus ini udah, cuma dia ngasih data. Dari data mentah gitu ya Data Bu mentah, ya? jadi saya harus menghitungin, oh ini sekian untuk ininya. Nah mereka langsung ini. Terus yang uniknya sih, ada uniknya juga. Pas waktu saya memutuskan untuk berdiri sendiri istilahnya kayak gitu, saya info ke klien misalnya kan. Terus dia itu dengan ini, oh Tuti, oke, I don't care with your flag actually gitu kan, dia bilang, Karena that I know udah percaya sama Ibu you ya? handle for my shipment gitu. Jadi dia itu nggak peduli saya itu ada di mana, tapi yang penting pasti Ibu harus yang handle gitu iya, ya. Kepercayaan itu, berarti, iya, belief sampai ya, Bu, ya? segitunya gitu, kebetulan. Luar biasa. ya. Jadi kalau boleh saya bilang ya Bu ya, Ibu tuh benar-benar menangani pelanggan tuh dengan cukup baik, mengenal dekat mereka gitu ya Pak ya, itu betul, keren betul. banget. Berarti Ibu emang pendekatan komunikasinya cukup baik, membangun komunikasi dan jaringannya cukup baik dengan mereka gitu ya Bu ya. Iya, kita kalau bisa, kalau misalnya ini kan juga ya kalau bisa kayak jadi Keluarga, teman atau inilah gitu Iya, kan. iya. Bestie ya Bu ya. Bestie. Jadi nggak harus sampai yang itu, kalau udah kena itu udah enak, dan kebetulan banyak yang loyal gitu loh. Even kita biasa kemana aja itu kalau biasanya mereka udah happy dengan kita, happy dengan servis kita, Pasti itu akan ikut ya Bu ya? Pasti ikut, seperti itu sih. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ini saya nanya terus. Jadi ini terakhir saya janji Pak, Bapak Ibu ya. Gimana Pak, Bapak dan Ibu, yang mungkin dimulai dari Bapak, pesan nih Pak, ataupun juga mungkin ada tips untuk kami semua di sini, buat Sobat WK, bagi kami yang ingin memulai usaha atau yang sedang menjalankan usaha, supaya bisa bertahan dan berkembang seperti Platinum Jaya Logistik. Monggo silakan Pak. Kalau saya mungkin nggak terlalu muluk-muluk sih, dari pengalaman saya sendiri bahwa saya itu dulu pernah jadi karyawan. Saya dari benar-benar paling bawah. Saya itu dulu pertama kali bisa dapat pekerjaan dari hijrah dari kampung ke sini, dapat pekerjaan dengan gaji pertama kali 350.000. Serius ini. Nah, terus terlalu kecil saya pindah lagi, akhirnya yang perusahaan terakhir gaji saya 1.250.000. Nah, waktu itu kenaikan setiap tahunnya 100.000, setiap tahun naik 100.000. Saya itu sempat berpikir,
kalau saya pengen naiknya 1 juta, saya itu harus nunggu 10 tahun. Terus saya berpikir, kapan saya bisa punya rumah sendiri, kapan bisa punya mobil sendiri, sedangkan saya bisa dibilang jauh dari orang tua kan gitu. Makanya kalau saya selamanya jadi jadi ekor singa, ya saya udah nyaman bisa kerja di tempat orang terus. Tapi saya itu pengen jadi kepala kucing walaupun kecil tapi punya sendiri gitu. Itu dari dulu, mungkin dari kakak saya yang ditanamkan ke saya itu tuh. Nah, terus kalau untuk biar perusahaan bisa berkembang dan sebagainya, dari awal saya buka Platinum Jaya Logistik itu, saya selalu menanamkan bahwa kita harus profesional. Karyawan-karyawan yang saat ini ada itu sebagian juga yang ikut saya dari tempat company saya yang lama, tapi saya nggak ngambil. Saya nggak ngambil. Mau ikut Ikut sendiri. Waktu itu bisa 50% sendiri karyawan. Wah, luar biasa. Karena percaya sama Bapak ya, Pak ya. Karena mereka udah tahu saya seperti apa, saya juga udah tahu mereka seperti apa. Jadi di sini apa yang pernah dirasakan karyawan, bikin karyawan nggak nyaman, bikin karyawan nggak suka, itu saya nggak mau terjadi di tempat saya juga. Nah, jadi belajar dari pengalaman ya Pak ya. Nah, itu berikutnya satu lagi nih. Saya itu dari dulu itu menanamkan prinsip bahwa semua orang, semua divisi itu penting. Nggak ada yang paling penting. Itu saya paling nggak suka. Kalau saya itu paling penting nih di sini, itu paling saya nggak suka. Jadi saya tanamkan bahwa semua penting. Semua berperan. Gitu semua ya, berperan. Ya? Selalu saya ibaratkan sepeda tuh. Sepeda, kamu jadi apapun di situ adalah satu rangkaian, satu kesatuan. Jadi roda, fungsinya untuk muter, jadi stang buat menuju, buat mesin kayu dan sebagainya. Nah, kalau mesin kayu rantai putus, kita benerin. Rusak kita benerin. Tapi kalau bikin rusak terus, daripada sepeda ini nggak bisa jalan lancar, ya udah mending saya ganti yang baru. Nah, kayak gitu prinsipnya. Jadi semua orang itu sama, nggak ada yang paling penting. Jadi itu menyamaratakan semua betul, orang, menyadarkan semua karyawan ya Bu ya, di semua divisi bahwa harus kolaborasi dan memang semuanya penting. Pak, gitu ya, semuanya penting. Bapak Ibu ya, baik. Penting. Ibu mungkin bisa nambahin. Kalau bisa dong Bu. Mau nggak Ibu silakan kamu. Kalau dari saya sih, seperti yang diinfo tadi, dari awal itu saya sama Pak Agus ini kebetulan kan untuk skillnya itu kan berbeda ya. Jadi nggak selamanya namanya perbedaan itu akan menjadi perpecahan. Oke. Tapi perbedaan itu justru akan menguatkan nih, karena saling mengisi. Apa yang kosong diisi, apa yang kosong diisi. Jadi istilahnya kita jadi penuh terus lah, seperti itu. Nah, jadi apapun itu, dan kita saling menghormati satu sama lain, profesional seperti yang Pak Agus bilang tadi, dan juga kalau dari saya ya, saya itu kan selalu ditarget nih, dan yang target Pak Agus. Ini apa kalau dalam pekerjaan profesional ya Bu ya? Profesional, saya benar-benar ditarget. Dan kadang saya juga, ya, Bu ya? oh amazing ya, targetnya tiap tahun naik juga kan, gitu kan. Terus sampai gini, tapi mau nggak mau kita harus hadapi. Cuman kalau di saya itu, kalau sales kan kebanyakan pada takut, aduh aku ditarget itu. Kalau saya nggak pernah takut untuk ditarget, gitu. Apa Bu alasannya nggak pernah takut untuk Saya ditarget? itu selalu optimis. Baik. Jadi pemikiran atau afirmasi positif kita itu kayaknya dijawab alam gitu loh. Jadi kalau saya bilang ini saya pasti bisa nih, itu alhamdulillah pasti bisa. Tahun kemarin itu kita bisa achieve sampai 240% dari target yang di Pak Agus. Luar biasa. Iya, serius itu. Nah, jadi kalau ada target seperti itu, tapi di Pak Agus juga settingnya itu ada rewards. Rewards itu selain komisi buat salesnya, ada juga kita akan pergi ke suatu tempat. Tahun ini kalau misalnya kita achieve sampai 1 tahun itu 100% minimal, itu kita bisa ke Bangkok plus 1 bonus gaji. Wah, Sekantor ikut itu. dong Bu. Sekantor seluruh cabang ikut juga. Jadi gitu. maksud saya Termasuk gini. saya Bu nanti ya. Ke Bangkok kita ya.
Bulan Juli perayaan ulang tahun PJL-nya. Jadi maksud saya adalah kalau kita ngomongin target, bukan ngomongin masalah angka. Orang kalau ngomongin angka dulu pasti pusing. Udah takut ya, Wah, Bu, ya. gitu. Udah Tapi ngeri kalau kali gitu oh ya, target Ibu, kita ya. adalah Bangkok, kan enak gitu kan. Oh, baik. Oh, tahun depan kita ke Jadi Bangkok. harus gitu. dibalik ya Bu ya. Betul. Seperti tadi Ibu bilang, manifestasi itu harus positif. Positif gitu ya, dan Bu, ya. optimis itu pasti. Makanya kan saya selalu kita punya slogan juga nih, misalnya Platinum, we are one team, one goal, optimis. Weh. Gitu kan. Nah, nanti pada diganti nih, Platinum, we are one team, one goal, Bangkok katanya begitu. Karena apa? Tujuan kita itu mau ke Bangkok. Mau ke Kalau Bangkok. tahun ini achieve. Kalau yang Oke. kemarin kan Bali. Ya. Jadi kita ganti Bali. Oh, sekarang Bangkok. Sekarang gitu ya, Bu. Bangkok gitu. Oke. Jadi semangat-semangat kayak gitu otomatis itu menyatukan tim kita semuanya. Oh, ayo kita bersama-sama nih. Kita akan ke Bangkok nih. Ya mungkin kalau sebagian orang yang sering ke luar negeri biasalah ya ke Bangkok. Tapi kebayang nggak sih, driver itu kita ajak loh. Office boy itu kita ajak loh. Kita nggak menganaktirikan. beda-beda ini ya, Bu, Iya ya. betul. Iya. Jadi semua benar-benar kita ajak, mereka itu benar-benar melihat ada yang baru pengalaman naik pesawat pertama kali. Itu rasa kita ya, rasa kita itu amazing banget gitu loh. Ya Allah, kok kita bisa bikin orang sampai Bahagia bahagia gitu ya, kayak Bu. gini itu harunya ada. Iya. Gitu. Puas banget ya Bapak iya, Ibu ya. gitu. Kalau ini seperti itu sih. Baik gitu. Bapak dan Ibu, sangat menginspirasi sekali dan terima kasih. Ini cerita Bapak dan Ibu jadi kayak penyulut penyulut semangat buat kita semua yang mendengarkan. Dan kami berdoa juga semoga Bapak dan Ibu kedepannya dengan Platinum Jaya Logistik semakin berkembang baik, semakin Amin. jaya, Amin. semakin banyak Amin. karyawannya, kemudian semakin banyak pelanggannya juga, dan Amin. omsetnya Amin. makin menuju kejayaan yang lebih Amin. tinggi lagi. Amin. Gitu, Amin. dan Amin. semoga segera terwujud Bangkoknya ya Bu ya. Iya, amin, Bapak amin, Ibu ya. amin. Ya, Oke, ya. terima kasih sahabat PK. Kembali saya dengan Joanita. Terima kasih sudah menyimak kami di sini dan kita akan kembali lagi dalam program selanjutnya Warta Inspirasi dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Saya dengan Joanita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima Terima kasih.